pastinya pesannya buat semua netizen, belajar sabar. Kalau ada yang heboh-heboh, nggak cuma kasus aku, semua kasus yang ada, coba menjadi netizen yang bijak. Malu tuh dengan postingannya Kang Emil tentang netizen Indonesia, netizen yang kurang baik se-Asia Tenggara gitu. Jadi itu menjadi introspeksi untuk semua netizen. Kalau ada berita yang nggak baik, sabar. Tunggu dulu kejelasan sejelas-jelasnya. Jangan sampai itu menjadi menjadi ladang dosa semuanya gitu. Jangan sampai gara-gara media sosial malah jadi tempat kalian untuk ngebully, tempat kalian fitnah, tempat kalian zolim gitu. Jadi buat saya pribadi, untuk semua netizen termasuk saya, kita belajar bersabar. Ini kan padahal cuma 2 hari gitu ya, akhirnya terbongkar gitu. Ternyata bukan saya, ternyata itu konten gitu. Jadi belajar sabar. Dan semua kasus ya, kasihan juga teman-teman selebriti lainnya yang lagi sekarang mungkin ada masalah, udah dijudge duluan, udah dibully duluan, padahal kalian belum tahu apa yang terjadi sebenar-benarnya, karena itu bisa menjadi multi level dosa kalian juga. Jadi pikirin, setiap komentar ada pertanggungjawaban di dunia, yaitu ada hukum yang kalian bisa dituntut, dan ada pertanggungjawaban di akhirat yang bisa menjerat kalian juga ke neraka gitu. Udah gak kaget, aku udah gak kaget sama netizen tuh udah gak kaget sih, makanya aku jawabnya pakai hehehe, ketawa-tawa, karena buat aku kayak, oh memang harus dijelasin nih. Kalau nggak dijelasin kayak jadi aku nggak mau diri aku ngebiarin mereka membullying aku, karena buat aku tuh nggak bener gitu. Jadi makanya aku berani speak up sekarang, karena biar netizen juga berhenti gitu loh. Kayak aku udah ngasih warning nih sama mereka, kesian sih, aku kesian. Kalau aku nggak akan melaporkan, tapi takutnya kalau dia berlaku ke artis-artis yang lain, public figure yang lain, dilaporkan ya kan mereka sendiri nanti yang ujung-ujungnya minta maaf, ujung-ujungnya nangis, ujung-ujungnya minta damai dan lain sebagainya. Ya pasti sih berkaitan lah, nggak mungkin enggak, karena orangnya itu juga. Tanya sama Pak Polisi aja kalau itu. Semua kasus sudah saya serahkan kepada Bapak Kepolisian untuk menindaklanjuti kasus saya. Kalau saya percayakan dan serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepolisian. Tapi sebagai pelapor sudah memberikan klarifikasi di kepolisian belum kan? Saya sudah 2 kali Mas. Dan ternyata dari pihak dokternya malah dilaporkan balik, gimana nih Kak? Nggak apa-apa, kan kita lihat dasar asas apa orang melaporkan. Apakah laporan itu memenuhi syarat, apakah laporan itu memenuhi bukti-bukti dan fakta, ya kita jalanin aja. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghormati hukum yang ada, termasuk membuat konten. Kalau kita membuat konten juga kita wajib mengikuti etika profesi dan wajib mengikuti yang namanya aturan hukum negara kita gitu. Jadi nggak bisa kita mau menjadi superhero sekalipun, tapi kalau seandainya kita masih tinggal di Indonesia dan tidak mengikuti aturan negara Indonesia gitu, banyak sekali yang dilanggar. Kode etik kedokteran contohnya, undang-undang kita juga gitu. Jadi buat saya pribadi, kalau mau melakukan hal baik, lakukanlah dengan cara yang baik, proses yang baik dan benar, sehingga insya Allah hasilnya akan baik. Tapi jangan mengatasnamakan niat baik, tetapi melakukannya dengan cara yang tidak baik, dengan aturan yang tidak benar. Ya pasti akan ada yang saya bilang awal tadi, pasti segala perbuatan itu ada pertanggungjawaban dunia akhirat. Ya dunia, ya seperti itu, dilaporkan contohnya, pasti ada hukuman dunia gitu, dan di akhirat lebih berat lagi sih kalau buat saya. Tidak percaya diri di sini kan saya menyerahkan kepada pihak kepolisian, berarti kan nanti yang menentukan Bapak pihak kepolisian dengan fakta yang ada, bukti yang ada, pertimbangannya berdasarkan oleh saksi-saksi ahli gitu. Jadi saya tidak mau membenarkan diri saya benar atau saya salah, atau dia benar dia salah, tidak. Tapi di sini sebagai manusia sudah ada lembaga hukumnya, maka saya menyerahkan biar saja yang menimbang pihak kepolisian dan juga para saksi ahli yang nanti menimbangkan kasus ini seperti apa akhirnya. Karena kan bukti-bukti kan sedikit aja udah berapa aku keluarkan di IG story aku, itu baru sedikit, tapi masih banyak bukti-bukti lainnya yang aku serahkan kepada pihak kepolisian untuk menjadi bahan pertimbangan. Kak, kerugian apa saja sih setelah kejadian kemarin? Banyak material dan imaterial pastinya ya. Support Habib sendiri mungkin gimana Habib? Jangan deh Habib, Habib cinta damai. Tapi Habib nggak sih Habib sempat ngeluar
ngebelain dokter kemarin melarang. Enggak, kalau Habib itu maunya udah nggak usah dilaporin, udah damai aja, udah baik-baik aja. Wajib sih ya sebagai suami Habib mengingatkan, tetapi saya juga mengikuti syarat juga bahwa kalau kita mau mengingatkan orang kan 3 kali nih. Saya udah 3 kali. Pertama saya ajak ketemu, malah diledekin Miss Tabayun, saya diledekin katanya banyak hal lah ya yang sudah ada di highlight Instagram saya. Malah disebut ngejebak katanya Kak. Iya, nggak mungkin menjebak. Kalau saya bawa lawyer, dia juga bawa lawyer. Yang dijebak di mana gitu. Dan yang kedua, saya udah kasih somasi yang pertama. Yang ketiga saya kasih somasi yang kedua. Betul, beliau ada meminta maaf, betul, saya tidak pungkiri. Tetapi bisa kalian lihat lagi sendiri, apakah minta maafnya itu beretikat baik atau malah menjadikan itu konten, lalu menjadi bahan bulian, lalu menjadi bahan ejek-ejekan gitu. Karena kan proses hukum ini begini, orang salah minta maaf, ketika minta maaf itu kan wajib yang namanya kita menyetop perbuatan yang dituntut oleh pihak korban gitu. Kayak aku, kalau dia udah minta maaf ya harusnya dia stop, bikin IG story tentang aku, bikin postingan tentang aku, itu baru etikat baik. Kenapa saya laporkan? Karena permintaan maaf itu habis minta maaf, dia ngebully saya lagi, ngefitnah saya lagi, mengirim opini negatif lagi, dan bahkan sampai laporan sudah masuk, dia sudah dipanggil TAP, dia masih loh posting tentang saya di feednya dia. Berarti kan saya melihat memang tidak ada etikat baik dari pihak ini, makanya saya lanjut. Teman-teman pers kan juga pinter ya, pasti cerdas semuanya. Kalau bilang dia nggak pernah nyebut saya atau ngelak, males, ya nggak apa-apa, saya juga punya fakta videonya gitu. Jadi sekarang logikanya segini deh Mbak, nih saya ambil handphone Mbak, terus saya bilang, kamu tuduh saya bakar tikut megang handphone. Saya bilang enggak, ini bukan handphone, ini kamera. Kamu percaya nggak? Kamu tahu kan ini handphone? Ya udah sama. Kalau ada orang ngomong saya nggak nyebut nama, tapi ada video dia nyebut bakar put artis, caption, terus dia posting di feed nge-tag nama saya Kartika Putri World. Ya terus pikir aja pakai akal sehat kita kan bukan orang bodoh gitu. Itu aja sih intinya buat saya adalah mudah-mudahan Bapak Kepolisian bisa menegakkan hukum yang seadil-adilnya dengan bukti yang sudah sangat kuat.